Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi pada ihata kita semua tukatihi wala amutunna illa wa antum muslimun. Waman aba ya Rasul qala waman atiuni falat jannah waman asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adik-adikku yang santri sama yang bermanfaat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, gak batuk, gak pilek, gak masuk angin, sehat fisik. Alhamdulillah sehat iman. Kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukti kita di kesempatan sore ini kita bisa masih berkumpul niatnya jamaah sholat maghrib dan sholat isya, dan alhamdulillah sedikit kita bisa melakukan dari pembinaan akhlak kita. Akhlak adalah budi pekerti. Orang yang budi pekertinya baik, paling baik adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berkisah. Sudah kemarin kisah para sahabat. Sekarang kita mencoba memahami bagian dari kisah para Rasul. Kisah para Rasul termasuk juga Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, junjungan kita, insya Allah akan memberikan syafaat. Tema kita kali ini beda ya. Insya Allah orang yang bersungguh-sungguh akan bersilah. Ini saya mulai dari kisah Nabi Daud dulu. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam ini adalah hamil yang ketika Nabi Daud masih kanak-kanak sampai remaja. Nabi Daud hidup dalam masa pemerintahan Raja Jalut. Nabi Daud itu termasuk salah satu putra dari Nabi
turunan Nabi Yakub turunan Nabi Salam. ya Bani Israel. Cara Indonesia pernah riwayat ini. Suatu ketika Raja Jalut mengumpulkan pasukan manusia yang sudah dilengkapi dengan persenjataan akan berperang melawan Raja Talut. Maka sebelum berangkat Raja Talut beramanah atau memberikan amanah kepada pasukannya. Wahai pasukanku, kalian hari ini akan melaksanakan tugas yang abah. Anda akan melaksanakan jihad menegakkan agama Allah. Di depan sana tentara kafir sudah menunggu kita. Dia akan menggempur pasukan kita, maka saya teruskan sebelum pasukan Talut menggempur kita dahului. Kita harus berangkat lebih dahulu sehingga nanti tentara Talut tidak akan satu pesan. Nanti Anda para tentara di sini akan menyeberangi sebuah sungai, akan melewati sebuah sungai. Sungai itu tidak dalam, terjangkau untuk dilewati. Bisa setelah lewat sungai, tidak lama kemudian nanti Anda akan berhadapan dengan tentara Jalut. Satu pesan, ketika Anda menyeberang sungai, kamu saya larang mandi. Kamu tidak boleh mandi. Seberangilah apa adanya, apa perlunya. Satu, jangan mandi. Kalau Anda ingin minum boleh, tapi seperlunya, pakai sacuan atau madai botol boleh. Jangan minum terlalu banyak, apalagi mandi. Itu aja. Ada pertanyaan? Bikin anak kecil datang. Ya Tuhan aja. Boleh saya usul. Kamu anak kecil. Kamu siapa? Nama saya Daud. Meskipun kecil, usia saya baru 12 tahun, saya mau ikut perang melawan tentara Talut. Hei, anak kecil, saya ingatkan, ini bukan main-main loh. Ini perang sungguhan, jangan main-main. Ya, saya tahu Raja, ini perang sungguhan. Kita akan melawan Raja Talut. Raja Talut itu orangnya tinggi besar, sakti juga. Belum sampai saat ini belum ada yang mengalahkan. Saya sanggup mengalahkan Raja Talut. Apa andalanmu? Usaha kamu apa? Usaha saya, dia mengeluarkan ada yang tahu? Ada yang tahu? Pedang? Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Alatnya ada tahu? Kameramen. Daud. Kameramen apa kameramen? Kameramen. Terus ada Duit paling. Bukan. Alatnya Tapel. Ketep. Pelinten. Pelinten. tapel. Tapel. Alatnya pelinten. Loh, kamu kok main-main? Ini bukan main-main, ini perang sungguhan. Kenapa alatmu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sayalah yang akan mengalahkan Raja Talut. Saksikan nanti. Izinkan saya ikut. Raja Talut dia. Ikut, boleh tidak boleh, saya ikut. Mati dan hidup Allah yang atur.
tanggungan saya tidak ada jaminan apa-apa. Maka pasukan pun berangkat, termasuk Daud, anak usia 12 tahun. Saat itu kita Paling tulisan tinggi kelas 1 SMP. Kalau dulu masih kelas 6 SD. Kalau sekarang kira-kira paling tinggi anak cerdas sudah kelas 1 SMP. Dia lincah. Dia memang tampak dewasa. Dia memang tampak percaya diri. Maka pasukan pun juga terus melangkah. Sampailah dia di sungai. Menyeberang sungai. Mereka bergembira ya menyeberang sungai. Katoke ditelesi. Kalau ya teles otomatis nyebrang. Basah, ada yang mereka minum, ada yang lauk. Oil menggunakan air, ya 1000 koil hanya minum air itu, ya 1000 ma'an oilun. Mereka hanya minum air sesuai dengan pesannya Raja Jalut tadi. Mereka hanya minum dari air, dari tangan atau misi kandung airnya. Tapi, wah ini mandi seger ini, jangan mandi, dilarang. Wah, seger mandi. Gak apa-apa lah sekali-kali kita mandi. Kalau Raja Jalut ini kedisiplinan. Kalau kalian taat pada pimpinan jangan mandi. Wah, maka mereka tentara itu ternyata ada yang tidak disiplin. Mereka suluk ningkali seger mandi sepuasnya. Tapi kemudian yang mereka taat hanya minum terus menyeberang sungai apa adanya dan apa adanya. Kemudian ada juga yang jibur mandi di kali. Wah, seger banget. Nah, cerita ternyata terus mereka satu persatu mentas yang mandi terus akhirnya habis. Nah, ringkas cerita ya masih perjalanan cukup lama, tapi kemudian mereka berhadapan dengan tentara Raja Olut. Daud itu Raja Jalut, sementara raja kafirnya bernama Raja Olut. Pasukannya sama banyaknya, perlengkapannya sama, hanya Daud di belakang. Harus cari siasat mendekat maju, harus supaya kedepannya sekali-kali dipakai dia untuk melindungi pasukan dia. Sambil dengan gaya silatnya yang lincah, dia harus menghindar dari serangan-serang tentara Tolut yang ahli perang. Dan Daud itu pun dengan santun, dengan sementara belakang, dengan lancar itu banyaknya. Kemudian, tapi anak kecil tak diperhatikan. Nah, perangnya ternyata dalam perang itu betul apa yang dirasakan oleh Raja Tolut. Raja Jalut tadi. Jalut pesen dilarang satu, kamu tidak boleh mandi. Kalau kamu minum sedikit apa perlunya boleh. Jangan lama-lama mandi di sungai. Apa akibatnya? Ternyata pasukan-pasukan atau tentara-tentara yang tadinya mandi tidak disiplin, tidak mengikuti perintah rajanya atau ketuanya, ternyata tenaganya lembek, tenaganya cepat capek, ngantuk. Wah, terserang sing banyak ngantuk, terserang lembek tenaganya, cepat kesel, sehingga pasukan-pasukan yang tadi mandi umumnya terbunuh oleh musuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau itu kesalahannya dimaafkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya dimaafkan karena tidak disiplin. Nah, sementara tentara itu terus bergempuran, itu perang rame. Ternyata tentara Jalut itu menjadi lebih sedikit daripada tentara Tolut. Tentara Tolut jauh lebih banyak, kemudian pasukan senjatanya juga lebih banyak, lembing, tombak, pedang dan sebagainya, ada tameng. Perangnya masih perang fisik, muan-temuan, kampungan, bantingan, nganggo tombak dari jauh, ada yang di pedang, anggar pedang. Lama-lama ternyata apa? Pasukan Jalut yang disiplin itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Justru dengan pasukan yang sedikit itu, tentara Jalut atau Raja Jalut bisa main gerilya, bisa banyak mengalahkan tentara Tolut. Dan akhirnya Tolut menantang, ayo mana tentara Jalut yang berani dengan saya? Inilah Tolut. Ayo maju sini, siapa berani? Oh, yang maju dilempar itu. Dan ada yang maju lagi kena dadanya, ada yang kena, banyak yang mati. Kemudian tampillah seorang muda kecil yang bernama siapa tadi? Daud. Nabi Daud. Daud, lawan aku. Apa ini? Raja cilik. Tolut, lawanmu aku. Hei, siapa kamu anak kecil? Pulang sana, jangan ikut sini. Ini bahaya, ini bukan tempat main. Enggak, saya adalah pasukan dari mereka. Saya pasukan Jalut. Biarpun saya kecil, saya berani dan kamu. Tak tombak kamu. Tombak ternyata bisa melompat satu sisi. Tidak kena. Tombak kami telah berdiri. Tidak kena. Tidak kena. Berkali-kali senjatanya Raja tidak mengenai sasaran. Jangan, kamu anak kecil. Nah, Tolut, sekarang terimalah pembalasan saya. Apa senjatamu? Beliau mengeluarkan senjata. Apa ketempel tadi? Pelintang. Terus jenis pelintang. Manggu waktu sumber gede. Waktunya dipilih. Sing waktunya bentuk segitiga. Ini gede. Itu segitiga sing arep ono lanjut. Nanti kemudian dihati ketika diserang berat, kemudian satu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ngep-ngep. Apa? Batu kecil. Karena melihat itu hanya batu kecil, Raja Tolut tidak menghindar. Wah, helmnya pecah. Helmnya pecah. Terus batunya itu masih mengenai kepalanya, tembus. Wah, kata Daud. Dan ternyata batunya pecah. Si Raja Tolut lepuh seketika, meninggal dunia. Sementara melihat rajanya meninggal, pasukannya menjadi kocar kacir, kacau. Kemudian dihabisi oleh tentara Jalut. Raja Tolut sudah meninggal. Kemudian setelah itu berikutnya anak muda yang namanya Daud itu diangkat menjadi raja pengganti Raja Tolut. Di wilayah itu menjadi wilayah orang mukmin, menjadi wilayah orang-orang beriman. Dan nanti besarnya Daud itu
itu akan menjadi raja besar dan akan memimpin Bani Israil. Hikmahnya apa? Satu, ternyata kalau kita mau sukses kita harus apa? Berusaha. Satu, berusaha betul. Yang kunci utama taat pada perintah pimpinan. Taat pada perintah pimpinan. Pimpinan yang merintahkan apa, maka itulah yang dilaksanakan. Ini disiplin tentara, ini disiplin tinggi. Ternyata benar yang dilarang mandi. Nah, ketika mandi tenaganya dikurangan, dan kurang siang itu jadi capek dan ngantuk bahaya terbuat sendirinya. Nah, kalau kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu, taatilah pemimpin yang mengajari kamu. Yang mengajari kamu perintahnya taati, meskipun diwajibkan hafal maca mungkin nek Iqra ada 6 larik. Nah, kalimatnya sudah panjang-panjang 6 larik tiap halaman dihafalkan sampai lancar, sampai betul-betul bisa. Jangan sekali-kali mengabaikan perintah atasanmu, perintah gurumu, ataupun juga perintah orang tua. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin, Anda seperti Daud, disiplin ya. Memberani, jangan menjadi, jangan penakut. Ya, oke. Itu yang bisa saya ceritakan itu di surat Al-Baqarah ayatnya 159. Kamin fadlin labatin kasih. Sedikit berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak karena kedisiplinan dan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.